hal yang Abi akan jelasin. Ya, satu, general treatment. Selalu ini ya, ini nomor satu penting. Ya, nanti Abi buka cabang dia manapun, general treatment harus ada, semua karyawan harus sama, tidak boleh. Ya, general treatment itu ada versi 1, ada versi 2. Yang kemarin training itu versi 2. Itu yang paling ya, yang paling nomor 1 gampang. Ada sebenarnya versi 3 ya, itu daerah ginjal, dari bawah ke ginjal, bawah lagi ke atas lagi, lewatin ginjal sampai 3. Itu tambahannya di situ versi 3 ya, di ginjal balik lagi ke karyawan itu. Makanya sekarang harus di-upgrade terus tiap minggu ya. Di-upgrade itu maksudnya bagaimana Umi kok bisa, kalau sudah dipegang dia, orang nggak susah untuk balik lagi atau susah untuk ke orang. Kalau judul lagu Clark Project namanya itu, tahu nggak Clark Project? Macan lahir sih ya, itu namanya judulnya Tak Bisa ke Lain Hati. Jadi kalau sudah ketemu sama Umi, orang itu sudah nggak bisa ke lain hati. Nah kalau bisa level Mas Wandi, Pak Tony, Bu Jena, dan juga Teh Dila, itu sudah levelnya lambat laun menuju level sama ya, sehingga orang pun tidak akan pilih-pilih lagi. Pengennya sih karyawan datang konsumen datang ke sini nggak pilih-pilih karena semua sama, tapi yang terjadi kan beda-beda. Nah yang beda-beda itu berarti ada sesuatu hal yang kita samakan ya. Nah yang berbeda itu biasanya power tuh ternyata Abi cari lagi di buku, ada tulisannya power itu 1 sampai 1,5 tuh, lihat ya. General treatment harus punya rasa. Nah ya, general treatment harus punya rasa, itu yang pertama. Yang kedua, general treatment harus enak ya. Kadang suka sakit juga ya kan? Tapi dominannya ke nyaman. Kalaupun sakit, dia arahnya ke nyaman. Awalnya memang sakit, tapi lama-lama bisa nyaman. Jadi general treatment itu harus ini yang dirasa ya, ada rasanya. Nah kalau powernya itu harus stabil ya harus stabil ya powernya ya. Selain GT oke nih, kemudian tidak hanya sekedar GT ya, tapi juga ada power itu tekanan ya, tekanan. Kemarin kan Abi bilang 2 sampai 2,5, ternyata catatan Abi malah lebih kecil lagi, 1,5 sampai 1,5. Ini ada catatannya tuh dari aku, kalau nggak percaya mah tuh tuh ya. Jadi kalau Abi waktu latihan pertama kali ya, sampai nawarin ke Umi kan sampai Abi tiap hari tuh, supaya Abi saat itu ya, sampai Abi bagaimana cara sekuat-kuatnya terus ya, sampai keringetan, sampai benar-benar. Kalau Abi waktu latihan pertama kali ya, sampai nawarin ke Umi kan sampai Abi tiap hari tuh, supaya Abi saat itu ya, sampai Abi bagaimana cara sekuat-kuatnya terus ya, sampai keringetan, sampai benar-benar capek sekali, sampai maksimal, ini sampai pegel. Besoknya begitu lagi terus sampai pegel ya. Nah kalau pegel itu berarti apa? Ada sel-sel yang memang akan digantikan ya kan. Jadi kalau sering pegel lama-lama itu jadi kuat. Kenapa? Sel-sel yang lama-lama tadi dia akan mati kan, yang pegel tadi akan diganti dengan sel-sel yang baru, sehingga lama-lama mendapatkan sel-sel yang baru menjadi kuat ya. Jadi kalau misalnya antum berenang pertama kali 50 meter nggak kuat, 10 meter udah hayo, besoknya tambah lagi 12 meter, besoknya pasti nambah terus 13 meter, besoknya sampai 50 meter kuat. Kenapa? Karena sel tubuh kita itu mengandung daya tahan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Karena akibat berenang itu kan nanti pegel tuh, sel-sel yang rusak itu terjadi tuh karena pegel tadi
cepat-cepat isi tubuh itu dengan otomatis dia akan mengganti sel-sel dengan yang baru. Ya, jadi harus sering dilatih. Ya, yang nggak bisa berenang jadi bisa berenang, ya kan? Yang apa? Kalau notoknya pegel itu bisa cepet-cepet dia lama-lama. Jadi kuncinya jadilah sehari 4 kali, insya Allah. Ya. Ya, sama itu dialami Abi juga. Nah, caranya diganti kiri kanan, kiri kanan. Ya, jangan kanan terus. Nah, Abi mah dulu mah kiri dulu. Kiri dulu biar apa? Karena kalau kanan kan bisa kita dominan kan ya. Tapi kalau kiri kan nggak dominan nih. Maka Abi latihan tuh di kiri dulu. Nah, kiri sudah terbiasa. Nah, kalau pegal kanan, kiri dominan lagi. Lama-lama jadi bisa. Kiri kanan jadi. Kalau kanan bisa kita stabilkan. Tapi kalau kiri agak lama. Tapi ini harus bisa nih kiri nih. Karena kita nggak cukup dengan kanan aja. Ingat ya, topung tidak cukup dengan kanan, tapi harus dengan kiri kanan. Biar kita ini kuncinya di sini. Ya. Di stabil. Stabil itu maksudnya apa? Ya. Kalau misalnya ingin 1,5, 1,5, tapi kalau Abi menetapkan 2 ya. Minimal 2. Di Jaspik ini minimal 2 ya. Nah, atau 2,5 kg. 2 kilo tuh berat ya. 1,5 itu pas awal-awal lah ya. Tapi kalau sudah apa namanya lama-lama lebih dari 20 30 sudah bisa pasti 2,5 atau 3 kilo bah bisa ya. Itu nanti kuncinya dilatih. Jadi ini ya, di Jaspik itu minimal ini. Kalau di catatan Abi 1 sampai 1,5 ranknya catatan Abi nih minimalnya. Tapi di Jaspik ini minimal 2 sampai 2. Ya, caranya taunya gimana? Pakai timbangan yang bebek. Abi belum beli. Belilah. Biar latihan yang 2 kilo nanti gitu kan. Oh, begini rasanya 2 kilo itu. Biar jadi kuat terus di latihan. Jadi ini kan 2 kilo nih. Ini kan nanti gini. Nah, kita tekan sampai rata. Itu 2 kilo. Gitu ya. Tahu belinya di mana tuh ya? Lagi nyari ya. Kuncinya di power ya. Powernya stabil itu maksudnya apa? Kan kemarin ada dari ginjal ke bawah terus 3 kali ya kan? Kemudian dari nomor 7, nomor 8 3 kali, masing-masing 3 kali. Kemudian sampai selesai semua diulang lagi kan? Nah, jangan sampai yang ulangi yang keduanya jadi lebih rendah tenaganya. Kalau bisa tambah, awalnya mungkin lemah. Bukan lemah ya, awalnya mungkin nggak terlalu kuat. Nah, pas yang kedua kalinya ditambah. Pas yang ketiga kalinya ditambah lagi. Jangan sampai yang pertama kali gede, yang kedua ketiga malah makin itu nggak stabil. Yang bagus itu grafiknya begini. Nah, ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berapa kilogram? Grafiknya ke atas. Semakin lama semakin dia kuat. Bisa ya? Maksud rasa itu apa? Ini kan. Maksud rasa itu apa? Ya. Rasa itu pertama tekanannya. Ya. Yang kedua yang disebut rasa itu adalah getaran. Uyel-uyelnya itu tuh harus terasa. Yang ketiga adalah kerapatan. Dan yang kelima adalah keempat sentuhan. Ini yang jelas. Pakai rumus apa kemarin? T G R E. TGRS tentang rumah sakit. Apa? Tempel, tekan, getarkan, rapatkan, sentuhkan ke tulang. Oke, Mas Wandi. Nah, ini mang ngelotok menurutnya Wandi banyak. Tapi antum ngelihatnya bagaimana Abi ngisi. Siapa tahu nanti mau ngajarin ke orang begini caranya. Gitu ya. Jadi ini yang dirasa tuh. Nah, kemarin Abi cek antum Mbak Dila
masih belum optimal, tekanannya masih kurang. Kalau getaran sudah oke, kerapatan sudah oke, sentuhan ke tulang oke, ini yang belum ternyata. Karena yang paling berat ya, tekan, karena belum terbiasa. Kuncinya harus terbiasa, ya, harus terbiasa supaya menjadi luar biasa. Tapi kalau cuma sekali langsung lemah, langsung nggak mau lagi, nah, nggak akan bisa. Sama dengan naik sepeda juga, kalau dia misalnya hanya sekali jatuh langsung nggak mau latihan lagi, gitu ya. Nah itu ya kuncinya ya. Nah kemudian GT kita pakai yang nomor 2 ya. Nah, kenapa? Karena diawali dengan ginjal. Kenapa di ginjal menurut dokter Ola? Itu yang saya dengar ya. Itu kalau lama di ginjal, hormon-hormon yang lain akan teraktif. Hormon endorfin, hormon-hormon yang lain itu akan teraktif. Makanya di ginjal agak lama. Sakit apapun, di ginjal aja dulu. Ya, sakit apapun, maksudnya sakit HNP, sakit jantung, ya tetap GT harus nomor 1. Ya. Jadi di ginjal dulu ke bawah. Jadi kita menggunakan seragam semua ya, menggunakan versi 2. Tidak ada yang menggunakan versi 1, tidak ada yang menggunakan versi 3. Nah versi 3 ya belum diajarin ya. Jadi versi 2 aja. Oke ya. Kanannya itu harus dikontrol. Kontrol itu maksudnya apa? Minimal dia stabil. Ya. Stabil itu maksudnya apa? Kita harus tahu tekniknya. Kalau misalnya tahu teknik nggak akan pegel. Tekniknya jangan notok otot, paham ya? Jangan menguyel-uyel otot. Ya, ini kan tulang nih, ya kan? Ya, tulang nih. Ini belikat kan? Nah, ini tulang panggul. Jadi jangan notok otot. Di sini otot kan? Jangan. Ini juga otot. Kalau bisa pas antara otot dengan tulang. Nah, pas persis di pinggir tulang. Nah, di sini. Pas persis di pinggir tulang. Nah, ini juga sama. Pas persis di pinggir tulang. Ini juga sama. Jadi jangan terlalu jauh dari tulang. Ya kan? Caranya apa? Ditekan aja, pasti agak lembah ya. Agak ke lembah, agak dalam, ditekan baru diuyel-uyel, sentuhkan ke tulang belakang atau tulang belikat. Ya kan? Cari lembahnya dulu, ya ini tulang, cari dulu, oh ini tulangnya nih. Ya kan? Baru di samping tulangnya agak tekan, baru diuyel-uyel. Itu cara. Ya, kemarin sudah ditunjukin caranya ya. Nah, uyel-uyelnya nggak boleh cepet-cepet, oh semangat, nanti gampang capek. Pakai irama aja pelan. Nah, set kayak apa? Nyanyi lagu cepet-cepet gampang capek. Pelan aja, kayak begini ya. Ketukannya gini, gitu kan? Nah, pakai ketukan. Jangan gini, capek nanti, ya. Karena Abi ngalamin di situ, dicek sama Ustadz Abdurrahman, agak cepet Abi. Jangan cepet-cepet, nyantai aja, begitu. Jadi Abi langsung pelanin sesuai irama. Nah, ini tentuan-tentuannya sesuai irama, tok tok tok, jangan tok 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 tok. Dan nggak bagus, nggak optimal. Jadi mengoptimalkan sarafnya, mengoptimalkan uyel-uyelan juga nggak optimal. Ya, kecuali emergensi. Kalau emergensi harus agak lebih cepat. Agak cepat karena emergensi terutama jantung ya, serangan jantung harus cepat. Nah, ya. Harus cepat, agak cepat dibanding yang normal. Ya, tapi kalau sudah emergensi lewat, nah kita kembali ke GT lagi, totokannya normal lagi. Tapi kalau emergensi, ya itu agak karena itu lagi emergensi, bisa ketenggelam, ya kan, atau keracunan, atau jantung, atau kena stroke, pendarahan otak yang harus melakukan emergensi, maka harus cepat ditekan ginjalnya, ya, kemudian sesuai dengan aturan emergensi, gitu ya. Nah, jadi penanganan emergensi dengan penanganan orang yang tidak mengalami emergensi
kaki itu ada sedikit berbeda, dan totoknya juga agak sedikit spesial. Makanya nanti ada pendalaman untuk emergensi. Ya, setelah dasar ini dasar ya, kita paham dasar, kemudian kita ada pendalaman itu emergensi. Nah, yang kita butuhkan nanti ilmu di emergensi. Tapi baik itu ya. Jadi tekanan itu digunakan ya agar dia menjadi stabil, minimalnya 2 kilo. Ya, kalau perempuan 1,5 kilo. Kalau perempuan, ya, ini yang catatan saya. Kalau laki-laki minimal 2 atau 2,5 kilo. Nah, kemudian setelah ini antum harus paham kenapa totok punggung itu dilakukan di punggung. Nah, ya, kenapa dilakukan di punggung? Ya, ini punggung ya, ini belikat, ini tulang belakang. Nah, ini tulang pinggul. Kenapa area kita di punggung? Ya, betul, karena punggung itu area statis. Tuh, masih ingat pelajaran kemarin ya? Area statis itu area yang ototnya tidak bergerak, diam. Ya, otot belikat sini nih. Belikat ini, tulang ini, dia tidak banyak bergerak. Beda dengan tangan bicep, ya kan? Tangan ini, kaki, ya, atau misalnya belakang, cukup sampai sini saja. Ini tidak boleh kita totok. Ya, pas apa namanya? Bokong itu ya, nggak boleh ditotok. Begitu juga ini tidak boleh ditotok, ya, karena ini daerah yang mobile, ya, bukan statis, ya. Begitu juga belah sini, jangan terlalu pinggir, karena ini juga mobile tuh, gerak dia. Termasuk di sini, ya, jangan terlalu pinggir. Jadi cukup ya ke sini maksimal tuh 10 sentian lah ya. Di sini maksimal 10 sentian. Nah, ke sini kira-kira 40 cm. Jadi 40 cm kali 20 cm. Ya. Maaf, ini ke sini 40 cm. Ya. Kira-kira sampai beda-beda tiap orang kan. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh terlalu pinggir, tidak boleh pinggir atau tidak boleh ke atas. Maksimal sampai di sini ya. Ingat ya kemarin ya. Sampai di sini tengkuk nih. Ya, tengkuk sejajar dengan bahu. Itu maksimal. Tidak boleh di atas tengkuk, karena di atas tengkuk itu bukan statis, dia bergerak, mengandung syarafnya sangat sensitif. Kalau kita tepung khawatir menjadi cacat. Paham ya? Jadi jangan sekali-kali nompung di atas tengkuk atau di leher, tidak boleh. Di kepala juga tidak boleh. Jangan sampai kalau ada ketahuan nanti dimarahin sama aku, ya. Ada ketahuan nih karyawan yang menggunakan di atas atau di kepala, di leher, tidak suka. Ya, tidak boleh Yastik menggunakan otot-otot yang bukan di wilayah yang kita tepung, itu daerah yang statis. Dari sini pun tidak boleh, sampai ekornya pun tidak boleh ditotok. Ingatnya, ekor, tahu ekor kan? Ujung tulang apa? Punggung yang paling bawah itu tulang ekor namanya, itu tidak boleh ditotok. Paham ya? Kali ditotok berbahaya. Kalau ketahuan sama Abi, langsung diingetin sama. Ya, jangan sampai. Ya, ini kan ada ujungnya di sini nih, kecil. Nah, ya, jadi yang maksimal tuh dari sini. Sokrum juga jangan keras-keras, boleh, tapi pas tulang ekor itu tidak. Nah, area kita di sini sampai sini. Ya. Ya, terutama di pinggir tulang pinggul. Nah, minimal 2 kali ya. Ya, 2 kali. Setelah GT 1 rit selesai, ulangi lagi 1 kali lagi. Ya, terus ulangi 1 kali lagi. Kalau masih ada waktu, sekali lagi 3 kali. Nah, setelah 3 rit maksimal ya, karena kita menggunakan waktu 45 sampai 60 menit. Ya. 45 sampai 60 menit. Kalau badannya agak panjang, lebar, udah lama tuh. Ya, nah 2 rit aja. Kalau kira-kira badannya agak repot,
Ya anak-anak, nah cukup 3 rit kalau anak-anak, ya anak remaja, ya. Tapi kalau sudah badannya lumayan tinggi lagi, ya besar, lebar lagi, gitu kan. Nah itu ya apa namanya 2 rit aja, karena pasti membutuhkan waktu lama. Padahal kita dibatasi waktu karena di aspek ini ada jangka waktunya, durasinya, tapi minimal 45 sampai 6 ya. Nah jadi 45 menit ya. Maaf ya. GT berapa menit ya? 1 rit biasanya Abi 10 sampai 12 menit 1 rit ya kan. 2 rit berarti 20 sampai 24 menit. Atau maksimal nih ya, maksimal ya, Abi itu maksimal 1 rit itu bisa pernah itu 15 menit ya. Ini 15 menit. Nah kalau gini berarti cukup apa namanya, cukup 2 rit. Kalau memang GT-nya 1 ritnya tuh 15 menit, karena kita udah berwaktu kan, takut ngantri nanti, takut ngantri ya. Nah kecuali kalau di rumah masing-masing itu mah bebasnya, semakin lama semakin bagus ya. Ini kan kita sewa tempat segala macam dihitung ya, sewa tempat, waktu ya, kemudian ya pakainya ada ngantri, sehingga GT itu 1 rit itu 10 sampai 12 menit atau 2 ritnya 20 atau 24 menit. Nah nih, jadi atau maksimal ya 45 menit maksimal. Kayak GT maksimal 45 menit, jangan lebih dari 45 menit, karena ada sisa di sini 15 menit ya menuju 60 ya kan, untuk apa? Focusing. Focusing itu apa? Menotok atau menekan keluhan yang awalnya ditanya kita kan sebelumnya kan. Jadi sebelum dimulai di GT ditanya dulu, Pak, keluhannya apa? Kalau keluhannya sakit ginjal saya urinnya begini-begini, datanya ini, karena saya sakitnya jantung atau saya sakitnya stroke. Nah tetap harus di GT dulu. Udah GT selesai 40 atau 30 menit atau maksimal 45 menit, 15 menitnya ke fokus, diarahkan untuk menekan bagian-bagian yang kira-kira itu sumbatan utama. Kalau bisa jangan kira-kira, harus dipastikan ketemu sumbatan utama. Kuncinya sebenarnya adalah sumbatan utama. Ya sini ya. Sehingga GT itu dilakukan 30 menit paling cepat, paling lama berapa? 45 menit. Jadi paling cepat 30 menit. Nah, paling cepat nih. Paling lama 45 menit. Paham ya? Nah setelah itu baru ke focusing ya. Kalau sudah focusing berarti ada tahap penekanan diajari sama. Oke, sekarang sumbatan utama ada di mana? Nah ini harus belajar nih, sumbatan utama biasanya ya, tanya dulu keluhannya apa ya. Kadang-kadang keluhan dengan faktanya itu berbeda ya. Misalnya keluhannya di stroke, ternyata sumbatan utamanya ada di sini, di bawah. Padahal stroke-nya di sini. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering terjadi antara sumbatan utama dengan keluhan itu suka berbeda. Mungkin karena keluhannya itu kurang jujur tuh konsumennya. Ya, atau mungkin ngetes kita, kadang-kadang suka ngetes kita. Sakitnya apa? Sakitnya ini, padahal sumbatannya di sini. Nggak nyambung dengan sumbatan dan juga keluhan. Jadi kita patokannya adalah badannya yang berbicara, sumbatannya di. Itulah yang fakta yang berbicara. Ngerti ya? Jadi patokannya apa? Sumber kita adalah punggungnya yang berbicara. Ingat ya, punggungnya yang berbicara, Maksud punggung yang berbicara adalah sumber dari informasi yang valid. Itu adalah
punggung atau keberadaan sumbatan di mana. Paham ya? Nah, yang kita cari itu caranya bagaimana? Diseluncur. Ya, seluncur gini ya, terus ya. Kalau udah beres, pindahin ke kiri, seluncur lagi. Udah beres, pindahin ke kanan, seluncur lagi. Nah, di situ biasanya ketemu ada gerenjel, ada lembah atau cekungan, atau ada agak keras cembung ya. Nah, itu ciri-ciri adanya sumbatan. Jadi sumbatan itu biasanya dua dalam bentuk gerenjel, dalam bentuk agak beda sendiri kulitnya, seperti kulit jeruk, kemudian cembung, kemudian cekung. Itu salah satu bentuk-bentuk sumbatan ya. Nah, sumbatan utama ya biasanya ada di sini. Nah, daerah ini gimana nih? Belikat kiri atau belikat kanan, atau daerah sini lumbar 4 atau lumbar 5. Nah, sekitar sini ya. Dari situ biasanya sumbatan utama itu yang kita tekan. Kalau kita menemukan sumbatan yang ada di ginjal, kita boleh nekan nggak? Boleh menekan, tapi jangan terlalu kuat. Paham ya? Jangan terlalu kuat seperti menekan yang ya. Kalau kita menemukan sumbatan yang ada di lambung, boleh nggak ditekan? Boleh ditekan, tapi jangan terlalu kuat. Ya, yang benar-benar sumbatan utama yang kita cari. Sumbatan utama biasanya lokasinya ada di belikat kiri, belikat kanan, atau antara pertemuan tulang belakang dengan tulang paha. Itu ya. Menurut Ustaz Abdurrahman atau Guru Abi ya. Nah, mudah-mudahan benar ya. Kalau saya kurangi apa salah, tolong dicatat di komentar di bawah. Kalau saya salah nggak apa-apa, dikoreksi aja gitu ya. Nah, terus ya, mental to Polres penting. Mental to Polres, jangan sampai kita kalah sama klien. Misalnya saya pengen dipijat di kaki, jangan mau tolak ya, jangan mau ditolak, karena kita hanya menangani punggung. Kalau di kaki berarti totok kaki. Kita namanya kan totok punggung, dan guru kita ngajarinnya totok punggung. Ya sudah, kita sesuai dengan arahan guru kita, Ustaz Abdurrahman Haji Talbi, itu di punggung. Kalau saya tolong dong dipijit di paha, jangan mau ya, karena bukan itu sumber penyakitnya, bukan di paha, bukan di kaki. Sumber penyakitnya ada di punggung ya. Jadi jangan kalah sama klien ya. Nah, mental ini harus ya. Saya pegel nih di kepala, di leher nih, jangan mau kita mijitin kayak tukang. Nah, jadi mental kita harus kuat nih. Kalau misalnya ada tawaran, pernah ditawarin ya kayak gitu, usuri. Kalau di luar mah nggak apa-apa, tapi kalau ya speak jangan ya, jangan mau. Nggak boleh pas sama bos saya, itu aja ya. Tapi kalau di rumah masing-masing mah nggak wae, tapi jangan mengatasnamakan totok punggung gitu aja. Jangan mengatasnamakan totok punggung atau mengatasnamakan ya speak ya. Kalau untuk pribadi nggak ya. Bukannya nggak boleh, boleh aja, tapi mah gitu, bilang aja, Pak ini bukan totok punggung tapi pijat urut, mau nggak? Mau ya sudah, berarti jangan pakai nama totok punggung gitu ya. Paham ya Mbak Tun Dila? Nah, Abi lupa nih, biasanya kalau dia pas telungkup agak keras tuh badan di belakang ya kan, pas GT juga agak keras ya kan. Nah, biasanya awal itu diseluncur aja pakai minyak dikit ya, kemudian diseluncur terus berulang-ulang sampai 10 kali biar anget, biar panas, biar lentur ya. Tengahnya seluncur, pindah, kirinya seluncur, pindah, seluncur, itu diboleh. Tapi ya, kalau Abi nggak pernah langsung ke ginjal ya. Tapi kalau mungkin ini ya, atau mungkin Pak Tony awalnya mungkin seluncur dulu, Bumi mungkin seluncur dulu ya.
Tapi kalau AB biasanya langsung ke ginjal, enggak sih. Tapi kalau bener-bener keras nih, ini keras banget nih, terasa kan? Ya kayaknya ya dilenturkan dulu dalam bentuk struktur ya paling 5 sampai 10 balik. 5 sampai 10. 1, 2, 3, ada mulai hangat, agak mulai merah ya, baru kita mulai. Itu dibolehkan ya. Nah, jangan lupa komunikasi pada saat kita notok itu. Pak, sebelah sini enak apa nyaman? Nyaman apa sakit? Ya, kalau sakit jangan ditekan, paham ya? Jangan ditambah tenaganya. Ingat tuh filosofinya ya. Ya, filosofinya adalah kita tidak menekan otot. Kalau menekan otot dia sakit. Ya kan? Atau ada juga sumbatan yang sudah keras, kalau kita tekan dia menjadi sakit, ada yang seperti itu. Caranya bagaimana? Sekelilingnya dulu diangetin ya, sekelilingnya dulu, GT dulu yang benar, nanti lama-lama yang tanya keras jadi nggak sakit. Ikan ya, misalnya belah sini nih, ini sumbatan ketemu di sini dan memang sakit katanya. Nah biasanya Abi tuh di sekelilingnya dulu, dilamain sekelilingnya di sini. Nanti pas sudah lama-lama dia akan merasa lentur dan tidak sakit. Pada saat tidak sakit lah baru kita boleh tekan, itu pun tidak boleh sampai full tenaga. Itu caranya ya, kalau menemukan sumbatan yang kira-kira dia merasa sakit. Jadi kalau misalnya ada rasa sakit kemudian kita dipaksain dengan tenaga kuat, itu nanti jarum. Tahu jarum? Jarum itu otot yang pegel. Anu misalnya nggak pernah berenang nih, tahu-tahu otot itu nggak pemanasan dulu apa langsung berenang ya sampai setengah jam, malamnya pasti jarum itu otot, rasa pegel. Nah itu namanya jarum. Jarum itu hal yang normal seperti itu. Ya, ada proses penggantian sel-sel yang baru ya, karena sel-sel yang rusak mulai diganti. Yang jarum-jarum tadi berarti ada sel-sel yang rusak mau diganti. Jadi jarum itu hal yang biasa. Jadi kalau bisa konsumennya, terutama konsumen yang baru ya, bilang, Mbak, Bu, Pak, ini nanti suatu saat kan jarum itu hal biasa, nggak, jangan kaget ya. Nah kita sebagai tuporis hindari peluang-peluang jarumnya kerasa sakit nanti malamnya atau besok. Caranya bagaimana? Notoknya yang benar, jangan notok otot. Ingat tuh ya, jangan notok yang sakit, cari yang nyaman. Makanya harus ngobrol sama konsumennya. Misalnya ditanya, belah sini nyaman apa sakit Pak? Oh itu nyaman, ditekan boleh nggak? Oh ya silakan. Ketemu di sini tekan ya, belah sini ditekan. Terus pindah lagi, kalau belah sini sakit nggak? Agak sakit, jangan. Nah belah sini, di situ enak tuh, tekan, tapi enak. Nggak apa saya tekan ya gitu. Jadi kalau saya ingin nambah tekanan, ngobrol dulu, Pak ini boleh nggak saya tekan lagi? Saya biasanya gitu kawan ya, tambahin tenaga nggak apa-apa Pak. Oh jangan, agak keras, agak sakit. Nah saya biasa pindah ke bawahnya. Kalau belah sini nyaman nggak? Coba tekan, sakit nggak? Nyaman, sakit nggak? Nyaman, sakit nggak? Nyaman. Wah saya kenceng full, itu berarti itu sumbatan utama tuh. Biasanya ada di belikat kiri atau belikat kanan, atau di pas pertemuan antara tulang belakang dengan L4 5. Paham ya? Nah itu biasanya jarum itu muncul karena ya ototnya ditekan sama kita. Ya jarum itu muncul karena ototnya kaget dengan totok kita. Ya totoknya tuporis. Tapi itu hal yang biasa, nggak usah, bukan hal efek samping, nggak, hal yang biasa. Jadi harus sering-sering nanya ke konsumennya, Pak belah sini nyaman apa sakit? Ya, kayak misalnya saya pernah nemuin atau nonton video Ustadz Rahman, pas di belah sini dia sakit, padahal baru GT, tapi pas kena di sini dia langsung begini badannya. Jadi kalau sakit itu kira-kira tandanya kelihatannya bisa lihat dari mana? Badan langsung, aduh, gitu kan? Atau kakinya langsung gini, aduh sakit, kerasa ya kan?
Harus sakit kakinya langsung nggak stabil. Atau ngomong, ya yang repot pasien itu guru kita. Ya, ngeri nggak maksudnya? Jadikan pasien itu guru kita, artinya informasi dari pasien ini rasa nyaman atau sakit itu jadi patokan kita. Paham ya? Kalau dia nyaman baru bisa diterima. Kalau dia sakit jangan. Jadi guru kita adalah pasien. Ya, kalau enak atau nyaman, nah itu berarti ya biasa. Jadi standar topung, ingat ya, standar topung atau totok punggung itu apa? Kenyamanan klien, kenyamanan pasien atau klien. Kuncinya di sini ya. Jadi kalau misalnya ada klien kesakitan, wah, itu berarti ada yang kelewat SOP-nya atau yang kurang SOP-nya. Nah, kalau gitu berarti nyaman itu dia. Saking nyamannya, les tidur. Ya. Jadi itu, ya kenyamanan jadi standar top. Ya, jadi sebaiknya hindari yang rasa sakit, nanti khawatir jarumnya kuat. Karena ada yang terapi lain yang dicari itu sakitnya. Ya, ini sakitnya sakit. Nah, ini penyakitnya di sini malah ditambah. Ya, orang padahal bukan begitu. Filosofi totok punggung itu adalah kenyamanan. Termasuk nanti ada klien yang nggak mau tengkurap. Ada itu. Saya pengennya duduk kayak begini. Ya udah, kita ikutin keinginan dari ya, betul. Gagal ginjal nggak mau tengkurap. Nah, caranya cari kursi atau duduk bisa nggak? Kalau duduk masih belum nyaman, cari kursi, sambil duduk di kursi kita yang agak jongkok, kita berkorban juga. Karena kalau nggak tengkurap, yang repot itu tuporisnya pegel ya. Pegel. Tapi kan tadi guru kita adalah klien kita, yang jadi sumber sakit segala macam itu informasi dari klien kita. Punggung klien itu adalah guru kita. Ya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya Pak nyaman nggak, nah, termasuk nggak mau tengkurap, pengennya minggir begini nih. Ada yang begini nih, saya nggak mau tengkurap, nggak enak, saya pengennya miring gini, nggak apa-apa. Nah, ada tuh kalau di rumah sakit dia nggak bisa tengkurap, nggak bisa miring, pengennya telentang. Gimana cara contohnya? Ayo gimana? Hah? Ayo. Bisa. Ini badan, ini kepala, ini kaki. Kita nyelipin di sini, notok di situ, walaupun nggak maksimal, tapi itu caranya. Diselipin ke antara kasur dengan badan. Ya. Gitu. Kita cari nih mana daerah ginjal, mana daerah belikat, mana daerah tulang pinggul. Betul, mau nggak mau, tapi nggak mau. Tapi karena memang pasiennya nggak bisa begini, apalagi tengkurap, duduk juga nggak bisa, bisa yang begini. Biasanya itu kalau pada saat sedang krisis, apa namanya, lagi ditangani di ICU. Nah, caranya agak naikin dikit. Nah, dibantuin temennya, naikin dikit, bisa kan? Dinaikin dikit. Nah, kita bisa masuk, bantuin sama temennya. Baru kita tutup di situ. Ribet memang. Ya, jadi itu ya, standar topung itu adalah kenyamanan klien. Kalau klien nggak merasa nyaman, klien merasa sakit, jangan ditambah tekanannya. Ya. Atau bisa jadi ketidaknyaman klien itu karena salah dalam menerapkan SOP totok. Misalnya diketek misalnya di topungnya, atau di pantat misalnya, atau di bokong. Dia nggak nyaman. Atau misalnya pas leher dia nggak nyaman. Dia di luar SOP. Kenyamanan klien itu kalau SOP-nya sudah standar, insya Allah nyaman. Itu berdasarkan pengalaman. Nah, sumbatan itu adanya di mana? Sumbatan utama ini ya udah dijelasin ya, ada di belikat kiri kanan,
atau pas pertemuan ujung panggul dengan tulang belakang.